Ini cacat anatomis misalnya karena tadi kakinya mungkin retak dan sebagainya kan. Nanti kelihatan dokter akan menghitung persentasinya. Ya, selamat sore kepada seluruh kawan-kawan buruh. Kembali lagi di podcast Buruh Official, podcastnya para kawan buruh. Ya, podcast tempat seluruh kawan-kawan buruh untuk belajar. Ya, hari ini kami selaku host, saya Kamarudin dengan Rahmat. Hari ini kedatangan dua narasumber dari BPJS Tenaga Kerja, Pak ya. Betul. Ya, mungkin bisa perkenalkan diri, Pak. Baik, salam pekerja. Salam ya, serikat buruh ya. Perkenalkan, saya Sinbad Okstansa Yusnawir bersama rekan saya, saya Pak Maha. Ya, Pak Maha. Kami berdua dari BPJS Ketenagakerjaan cabang Makassar. Ya, hari ini kita mungkin ambil tema tentang aplikasi BPJS Ketenagakerjaan, Pak ya. Ya, Prospek Mobile. Ya, Prospek Mobile. Ya, mungkin bisa dibahas sedikit Pak tentang perkenalan aplikasi itu, masalah keterkaitannya dengan teman-teman pekerja hari ini. Ya. Ini untuk terkait Prospek Mobile sebenarnya didasari sebenarnya mungkin perkembangan zaman juga, digitalisasi pastinya pertama. Terus yang kedua juga mungkin teman-teman kalau memperhatikan di kantor misalnya seperti itu kan banyak sekali antrian yang menumpuk, ada orang yang mengantri sampai ini 1 jam 2 jam, ada keperluannya hanya mungkin mengecek saldo, status kepesertaan. Nah seperti itu, sebenarnya dengan aplikasi JMO ini semuanya sudah bisa didapatkan oleh semua para pekerja dimanapun berada seperti itu. Jadi tidak mudah ke kantor sebenarnya. Ya, ini kan selain mengikuti era modern, berarti memperpentingkan apa ya? Pelayanan. Ya. Betul, harapannya seperti itu. Kita ingin pekerja jika mereka mau ngecek saldo JHT itu nggak perlu datang ke kantor kan, cukup buka mobile phone, cek, oh udah. Apalagi sekarang kan JMO fiturnya bukan cuma sekedar cek saldo ya, bukan cek saldo ya. Jadi fitur-fitur selain cek saldo apa yang sering digunakan oleh teman-teman Pak, yang biasanya ke kantor? Kalau yang paling banyak pasti mungkin itu cek status kepesertaan, cek saldo, atau untuk klaim misalnya yang disaldo di bawah 10 juta. Nah, lalu untuk saldo untuk terkait yang lain itu sebenarnya contohnya seperti pengaduan di 175. Itu apa sih bedanya pengaduan 175 di aplikasi itu dengan yang kita telepon langsung? Buat telepon langsung itu mungkin agak memberatkan para pekerja karena pakai pulsa. Iya, pakai pulsa. Ya. Sedangkan kalau yang pakai JMO, kalau kita klik di JMO itu pakai kuota. Ya, kalau pakai teman-teman di kantornya ada WiFi ya otomatis pakai WiFi campus saja. Ada lagi mungkin manfaatnya lainnya itu seperti investasi, kita kerjasama dengan tanam duit. Ada juga mungkin dana siaga, itu pinjaman duit kita bekerjasama dengan Bank Lain Indonesia seperti itu. Tapi masih dalam pengembangan ya. Masih dalam pengembangan. Tapi mungkin akan mengarah ke sana nantinya. Ya, banyak lah yang akan dikembangkan. Tapi persyaratan ini Pak, apa yang ketika mau download kan, pas download ini kan tidak langsung terdaftar bilang jadi apa ya namanya di situ ada persyaratannya ketika download aplikasi. Apa yang pertama dilakukan teman-teman setelah download aplikasinya? Kalau download aplikasi sebenarnya sama seperti dengan teman-teman sekarang daftar seperti Instagram, Facebook. Nah, yang penting ada nomor email dan nomor handphone yang bisa terima SMS itu sudah bisa. Ya, tapi maksudnya Pak, selain nomor handphone dengan email, berarti yang persyaratan utama KTP dengan kartu. Dia harus tahu nomor kartunya. Jadi dia nggak bisa install aplikasi JMO kalau nggak tahu nomor kartunya. Ya, harus tahu nomor kartunya. Jadi kan untuk tahu nomor kartu kan biasa kita dapat kartu dari HRD, atau misalnya kalau dapat kartu ya dari HRD mungkin cuma ngasih nomor ya biasanya kan begitu. Ya biasanya kan begitu. Nah sudah kayak Pak Maha bilang, install, lengkapi kolom yang diminta, mulai dari identitas diri, ini KTP, nama, tanggal lahir, kemudian nomor KPJ. Setelah diinstal sudah. Kalau datanya klop ya langsung login. Ya kan sebelum kalau aplikasi JMO ini rilisnya kapan Pak? Tahun berapa? Kalau rilis mungkin sekitar tahun 2002 baru ya, karena sebelumnya kan namanya BPJS TKU. Iya. Tapi sebenarnya itu berubah jadi Prospek Mobile. Ya. Kalau sekarang sekitar bisa cek saldo. Terus sekarang lebih banyak fiturnya seperti itu. Ya kan dulu sebelum adanya JMO, kami pekerja itu kan biasanya dikasih kartu Pak. Jadi kartunya ini sebenarnya pengganti JMO atau hanya melengkapi kartunya itu?
kalau kartu, wah itu ini salah satu manfaat dari Jemo juga. Iya. Oh dulu kan ada banyak pekerja yang pindah-pindah perusahaan, pindah vendor. perusahaan, Setiap pindah perusahaan terbit kartu baru. Ada 5 tuh segini kan. Kita udah di dompet semua kan susah juga. Nah dengan aplikasi Jemo ini semua kartu sudah bisa dipakai aplikasi, sudah itu yang dipakai ketika klaim atau keputusan apapun, kita itu aja ditunjukkan oleh pada petugas, bisa dipakai kartu digital. Bisa di-download juga sudah aplikasi, jadi disimpan di file HP. Berarti kartu ini ya bukan tidak berlaku tapi sudah bisa disimpan di rumah saja, Pak. Tidak Iya. usah dibawa Iya, kemana Jadi lagi. manfaatnya sama. Jadi kartu fisik maupun kartu digital sama-sama diakui di BPJS Ketenagakerjaan. Ya kan bisa di-download itu di Betul. aplikasi dia. Ya, kenapa kami arahkan lebih ke kartu digital? Satu, karena kan seperti tadi sekarang eranya sudah era digital. Iya. Kemana-mana kita pasti Bawa handphone, gitu kan. Kedua, kalau kartunya hilang, kalau fisik kartunya hilang, kan harus ke kantor polisi dulu bikin surat keterangan kehilangan, repot kan? Kalau kartu digital hilang kan tinggal print, Iya, tinggal print print download. ulang Iya, atau download ulang, print selesai. Print lagi. Nah, terus yang kedua penggunaannya, kalau klaimnya lewat lapak asik, Iya. berarti kan tinggal mengupload file digital PDF-nya kartu Jemo. Berarti itu masalah klaim, Pak, mungkin bisa disampaikan di podcast ini. Kan sekarang teman-teman itu ketika berhenti kerja banyak yang tidak tahu cara klaim saldo JHT itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan cara klaim. Kalau untuk melalui aplikasi Jemo, mungkin tadi saya sempat singgung sedikit. Itu Jemo itu yang maksimal 10 juta. Saldo plus pengembangan sebenarnya 10 juta. Jadi misalnya orangnya 9.900.000 tapi ada pengembangannya jadi 10.100.000 ya tidak bisa memakai Jemo. Dia maksimal hanya 10 juta. Setelah dia daftar akun tadi, dia langsung melakukan pemilihan data namanya. Ya, pemilihan data itu istilahnya untuk mencocokkan semua data-data yang peserta yang bersangkutan dengan data Dukcapil atau data di sistemnya kami. Sama di perusahaan juga. Ya, masuk kontak darurat itu diminta juga, dan diisi saja sih data-data yang diminta di sana. Lalu yang kedua itu mungkin sering bingung teman-teman pekerja itu biometrik, verifikasi biometrik yang foto selfie lah, semacam foto selfie. Ya. Kalau itu sih sebenarnya tipsnya usahakan pada saat melakukan foto biometrik itu suasana ruangannya cerah atau kalau bisa seperti tembok, karena backgroundnya polos, jadi agar wajahnya itu lebih mantap dilihatnya seperti itu. Tidak, kalau jika sudah selesai ikuti saja ini sampai tahap akhir, selanjutnya terus otomatis nanti selesai. Mungkin 5 menit setelah pengisian data selesai, itu bisa langsung pilih menu klaim jaminan ritual dan klaim JHT. Nah, nanti itu ada centang-centang 3. Ya. 3 centang itu biasanya isinya sudah pengisian data atau belum, saldo di bawah 10 juta, dan lagi satu sudah aktif. Lalu ketika dia sudah centang hijau, nah itu bisa dilanjutkan ke proses klaim. Tinggal ikuti saja tata-layaknya. Kalau cara proses pengklaiman JHT itu sama dengan lapak asik, Pak, ya, sama Jemo. Prosesnya sama atau berbeda? Oh, kalau Jemo dia melalui aplikasi, Iya. tanpa dokumen sama sekali istilahnya. Tanpa dokumen sekali. Ya, foto biometrik. Kalau yang lapak asik itu melalui website, kami lapak asik ke bpjs.id. Nanti ketika sudah terisi semua, sudah diupload datanya semua, itu otomatis masuk ke emailnya para pekerja, para pesertanya, dan nanti akan mendapatkan jadwal video call. Jadi ditunggu saja nanti dihubungi oleh pihak kerja untuk video call. Jadi ya sama-sama meringankan sih, satu meringankan melalui aplikasi, satu ya peserta tidak perlu antri di kantor, jadi kapanpun bisa dihubungi, di rumah kah, lagi makan bisa. Berarti banknya itu transfernya itu bisa walaupun tidak ke kantor bisa langsung transfer, Pak. Iya, nanti akan mengikut nomor rekening. Ya kan biasa teman-teman itu kalau kami di Serikat Buruh ketika ada teman-teman di PHK itu alasannya berhenti kerja kan macam-macam, Pak. Ya. Ada yang hari ini bekerja di Makassar tapi setelah berhenti dia ke Morowali contohnya. Nah, mereka kan biasa kalau di Morowali sudah tidak bisa lagi ke sini. Jadi otomatis pengklaiman JHT-nya tidak perlu ke kantor cabang. Betul sekali. Langsung walaupun mereka di Morowali, Iya, langsung cek saja saldonya di JMO. Wah, saldo saya 12 juta nih. Berarti 12 juta harus lewat lapak asik. Tapi kalau cek, saldo saya 9.900.000. Oh, berarti lewat JMO. Kayak gitu. Dan JMO melakukan pengkinian data yang tadi foto biometrik gitu ya. iya betul. Setelah itu sukses, kan ada fiturnya tuh. Klaim JHT. Ada beberapa item yang harus tervalidasi. Kalau sudah tersertifikat berarti sudah oke. Jadi validasi yang pertama
statusnya sudah nonaktif atau belum. Ya. Kalau sudah nonaktif dia akan tercentang. Kalau status nonaktif itu ada jangka waktu Pak ya? 1 bulan. 1 bulan setelah nonaktif. 1 bulan setelah tidak membayar iuran BPJS. Ya, bisa jadi seperti itu dari pihak Ya, perusahaan. Kan biasanya kan perusahaan beda-beda kan. Iya Pak. Ada yang misalnya nonaktifnya di bulan yang sama, ada yang bisa jadi nonaktifnya nanti bulan depan, Ya. ada bisa jadi iurannya masih dibayari. Masih dibayarkan 1 bulan. Ya, kayak gitu. Jadi cek nih statusnya di situ. Oh sudah nonaktif, sudah centang. Terus yang kedua ada masa tunggu 1 bulan, nggak salah. Kalau sudah tercentang, oke lanjut. Terus yang ketiga itu sudah melakukan penggunaan data. Nah kalau 3 item ini sudah tercentang, udah bisa mengajukan. Sudah bisa mengajukan. Ya, lewat aplikasi. Untuk diajukan klaim, nggak lama ya normalnya. Tidak, kalau Udah sampai 1 kali 24 jam, Oh, nggak sampai. sampai, Iya. nggak sampai. kalau dari Cepat aplikasi sekali. ini tetap sekali. Berarti aplikasi Jemu ini di era digital ya, Ya, betul sangat mempermudah kami. mempermudah Peserta juga. peserta juga, Ya. mempermudah perusahaan juga, Ya. mempermudah dalam pemantauan. Cuman memang yang perlu kami pastikan buat teman-teman pekerja saat pertama kali didaftarkan oleh HRD-nya, pastikan memang yang pertama adalah datanya yang disampaikan betul. Datanya dimaksud itu adalah nama, nik KTP kan. Ini KTP Pak. Nah, karena kan biasa jadi karena banyak kan case lah. Iya, Saya tahu lah banyak. case di bagaimana di Morowali kan, Iya. pinjam KTP sana sini. Oh, iya. Ada kan case seperti itu kan. Betul. Nah, itu yang malah bisa mempersulit teman-teman Ketika mau klaim JHT karena lain nik yang didaftarkan pada saat awal bekerja sama lain nik yang diajukan untuk klaim JHT. berarti ketika teman-teman mau masuk bekerja tapi datanya bukan Iya, pasti ada proses terlebih dahulu yang Iya. harus kami clearkan. ya, berarti tidak langsung bisa dicek. Iya, Karena beda kan kalau datanya sudah benar dari awal, berarti data KTP yang disampaikan sudah benar dari awal pada saat di HRD kan, disampaikan nomor HP-nya benar, emailnya benar, itu membantu semua kelancaran proses klaim di ujungnya nanti. Kalau dari awal sudah keliru disampaikan nicknya, misalnya kan banyak tuh kasus tuh. banyak sekali kalau disekat pun. Dia dia pinjam saudaranya ke apanya kan. Nah, seperti itu. Itu yang kami sarankan, kami himbau jangan. Ya jangan Ya, karena kan dampak buruknya bisa buat teman-teman Iya, pekerja juga. karena kan sebenarnya itu kalau kasus kami di Serikat Buruh, kalau teman-teman ditanya kenapa masuk bekerja bukan menggunakan data pribadi, Iya. alasannya karena KPP. Jadi sebenarnya mereka tidak tahu juga Pak. Nanti setelah Belakangan. Ya. mungkin habis kontrak atau dia resign, pas mau klaim JHT tidak bisa. Kenapa? Bukan datanya. Bukan kita. Jadi uangnya bukan miliknya. Iya. Jadi itu yang pertama mungkin kita tolong teman-teman serikat Iya. bantu edukasi. Ya mungkin hari ini Sejauh apapun kepepetnya ya. Iya, karena kan sebenarnya mungkin. teman-teman itu masuk bekerja biasa tidak tahu Pak. Iya. Demo kalau dicairkan mereka tidak tahu, bilang harus data pribadi. Iya. Dia itu tahunya paling pakai kartu. Iya. Ya kan sekarang era sebenarnya kalau kami dari pekerja melihat aplikasi Jemo ini lebih bagus Pak. Kenapa? Keamanan uangnya itu teman-teman di Iya. JHT tidak bisa sembarang yang ambil. Iya, Ya, setiap saat. Dia bisa Iya. dicek setiap saat juga, jadi tidak bisa. Betul. Kalau ada, kenapa tiba-tiba berkurang Iya. ini? Kemarin perasaan 10 juta kok jadinya. Kan nggak mungkin seperti itu Pak. Jadi setiap saat kita bisa ngecek. Jadi kalau soal aplikasi Jemo ini Pak, kalau di dalam aplikasi ada tidak fitur-fitur pengaduan begitu? Contoh mungkin pengaduannya iuran BPJS-nya kurang yang dibayarkan oleh perusahaan. Contoh di perusahaannya dia digaji 5 juta, Betul. iuran digaji di Betul. di aplikasi Jemo 3 juta. Betul. Itu bisa di Ada 175 ya. Ada di menu tadi yang di Jeko itu ada. Cara pengaduannya seperti apa itu Pak? Nanti di situ ada menu untuk pengaduan. Ya. Nanti di situ ada menu yang keluar lagi, itu ketik aja pengaduannya terkait apa. Nanti itu akan otomatis dikontak ke call center, diajukan ke call center. Nanti call center akan mendelegasikan kepada di mana tempat perusahaan itu terdaftar bahwa ada pengaduan seperti ini. Ya. Nanti akan di follow up lah oleh cabang yang tempat perusahaan tersebut terdaftar. Misalnya, kan pekerja lihat nih, gajiku yang dilapor hanya UMRJ. Ya. Kan Ya, kalau padahal- sesuaikan dengan aturan, padahal mungkin saya terima mungkin 5 juta atau Mungkin 6 ada juta. sesuai- Ya, udah benar ini. Apalagi di slip gaji juga yang dipotong adalah Ya. 5 juta. 5 juta. Ya kan, 2% dari 5 juta. 2% dari Ini 5 juta. yang masuk 2% dari UMR kan. Pasti tanda kutip ada penggelapan kan. Ya, betul Pak. Nah, itu bisa diajukan Atau mungkin kan gas adminnya yang salah. Atau Ya. tidak Ya, bisa jadi human error misalnya. human error yang biasa seperti itu, tapi kan berdampak besar itu Pak. Mungkin
kita sama-sama rekan kerja, tapi pas berhenti saldo jatuhnya Iya, pasti beda Pak ya. iya. Karena yang dilaporkan gaji normal, ada yang dilaporkan sesuai UMK. Ya, betul. Tapi kalau kan teman-teman, kalau kami masih kewalahannya itu di sini, apalagi kami di SPM itu masih banyak anggota biasa Pak belum punya BPJS Ketenagakerjaan di tempat kerja. Iya. Apakah melalui aplikasi Jemo ini ada cara untuk menyampaikan ke pihak BPJS bahwa pekerja ini tidak punya BPJS Ketenagakerjaan begitu Pak? Jadi untuk bisa login di JMO, Iya. syaratnya kan dia harus punya kartu Iya. dulu kan? Dia punya kartu dulu. Ya, punya kartu dulu berarti kan harus terdaftar dulu BPJS. Jadi kalau dia belum terdaftar, berarti kan belum bisa login nih di JMO. Ya, berarti kan tidak memungkinkan untuk di fitur JMO yang dilakukan. Nah, kalau saran kami, kalau memang masih banyak teman-teman di anggota yang belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, memang belum bisa memanfaatkan fitur JMO ya. Belum. Karena kalau untuk login kan harus terdaftar dulu sebagai peserta. Iya. Berarti belum bisa. Berarti jalurnya adalah aduannya kemana? Bisa ke pengawas, ke tenaga kerjaan, atau teman-teman serikat membantu memfasilitasi kan? Iya, Satu fasilitasi, sampaikan ke kami, Pak ini listnya perusahaan yang belum daftar, ini nama perusahaannya, alamatnya di sini. Kontak kami Pak, Oh, nanti kami yang follow up, pihak verifikasi, Iya. pihak BPJS yang verifikasi langsung perusahaan, kami Pak. follow up. Kalau untuk yang aplikasi Translate Mobile ini hanya bisa mendaftarkan untuk yang punya pekerja mandiri saja. Ya. Yang pekerja Ya. mandiri bagaimana itu? Yang seperti petani, nelayan, tukang ojek, pedagang di pasar. Kayak Maxim Ya. begitu. Ya, Kayak Maxim kemudian Ya, ya. Grab itu semua Ya. bisa. Bisa, daftar kerja mandiri mandiri ya. secara kantor dengan melengkap KTP lagi di kantor. Bahkan mereka bisa mendaftarkan juga, mungkin ada kerabatnya juga, mungkin sebagai pedagang, petani, nelayan dan pekerja mandiri lainnya bisa. Misalnya Bapak sekalian punya kerabat nih, Ya Pak. tetangga punya pedagang atau mungkin petani atau nelayan, bisa Bapak Ibu daftarkan, Bapak sekalian daftarkan di aplikasi Demo. Melalui dengan minta aja nicknya, nanti ada masuk kode bayar, itu lengkap semua iurannya berapa yang mesti dibayarkan. Nah, jadi orang yang tersebut nggak mesti repot-repot ke kantor untuk mendaftar. Berarti Kita tinggal- bisa bantu saja. Tinggal download aplikasinya, kemudian didaftar pakai ini, Ya, ini ya, kemudian keterangannya di sana dia pekerja mandiri Pak. ya, nanti ada pilihannya di sana dia bekerja sebagai apa. Ya. Tapi masalah programnya kan ada beberapa program BPJS Ketenagakerjaan pakai JHT, kemudian jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, kemudian jaminan kematian, kemudian jaminan kehilangan pekerjaan. Ada 5 Pak ya kalau tidak salah. 5. Yang didapatkan ketika teman-teman pekerja mandiri apa Pak? Kalau mandiri itu hanya 3 program saja, jaminan hari tua, kesalahan saja, dan kematian saja. Nanti ketika mendaftar di aplikasi Translate Mobile itu ada pilihannya ikut 2 program atau 3 program. Berarti dalam program itu bisa dipilih Pak ya? Kita bisa ikut 3, ikut 2. Ya. Kalau mandiri ya. Kalau mandiri, Ya. bukan diwajibkan memang harus ikut 3. Iya. Jadi bebas pilih dengan Bebas pilih. kemampuan dan Berarti luar biasa nih Pak aplikasi Gemo kalau Iya. bagi kami betul-betul. Betul, artinya ya bisa Iya, menjawab pertanyaan selama ini kan dari demo untuk labnya, kemudian itu tadi bahkan untuk sedekah bisa, tapi kan kami sedekah bukan dalam artian sedekah kepesertaan. Iya, bukan. Karena saya nih bekerja di perusahaan, punya bukan tetangga, tinggal di kompleks, Iya. atau ada ART, asisten rumah tangga yang belum tercover di rumah, saya daftarin pakai fitur JMO tadi itu, namanya sertakan. Berarti dia di apa ya? Yang bayarkan siapa Pak? Yang bayarkan adalah sayanya sebagai Kita sebagai yang saya pekerja. pekerjanya. Kan, di rumah ada security nih, belum di Belum cover, ya, belum saya daftarin mandiri lewat JMO. Saya login pakai akun saya, kan di situ ada fitur sertakan. Yang bayarin saya tiap bulan. Saya cuma ini Pak, kartunya Bapak. Jaminannya sama Pak. Sama. 5 ada JRT-nya atau tetap 3? Tiga maksimal kan? Dia maksimal 3 tadi. Iya. Tapi orang yang bisa diikut sertakan jumlahnya berapa orang Pak? Tergantung kemampuan yang pekerja yang bersangkutan. tidak terbatas. Tidak terbatas. Semakin Terbatas, banyak, ya. semakin ini. Ya karena kan biasa siapa tahu ada yang punya Iya. pengurus masjid yang mau Iya, datangkan iya. semua. Betul. Misalnya kita keluarga kan, ada misalnya di kampung profesinya sebagai petani Ya, misalnya atau nelayan, dia belum bisa mengakses itu misalnya, belum tahu dan sebagainya. Bisa didaftarkan. Nah, ini Pak kartunya. Gitu. Kalau misalnya tuh dia juga mau lakukan pembayaran secara mandiri, bisa karena kode bayarannya adalah nomor KTP yang bersangkutan. Berarti kalau setelah daftarkan itu dia punya sendiri Pak aplikasi Jemonya ya? Bisa.
Jadi yang bersangkutan itu bisa install ulang kembali JMO-nya, pilih bukan penerima upah. Sudah kelihatan namanya siapa, saldonya berapa. Kalau misalnya ambil 3 program ya, kelihatan. Kalau ambil 3 program JHT ikut Pak. Iya, 3 program itu kecelakaan kerja, kematian, dan jaminan hari tua. Data bunganya kan hari tua nanti. Kalau pembayarannya Pak bisa mungkin disampaikan berapa kalau ambil 2 program, ambil 3 program berapa? Biasanya kalau yang Jadi kan iuran itu tergantung dari upah yang dilaporkan. kalau Oleh pekerja mandiri ya. Pekerja mandiri Pak. Nah, minimal upah yang kami yang sesuai regulasi itu minimal upah itu di angka 1 juta. Jadi kalau dia datang ke kantor melapor dengan upah 1 juta atau dia pilih di aplikasi dengan upah 1 juta, berarti iurannya adalah 16.800. 16.800. Iya, 16.800 itu hitungannya dari 1% dari 1 juta itu 10.000. Iya, 10.000. 10.000 itu adalah iuran jaminan kecelakaan kerja. Kemudian 6.000-nya 6.800 itu jaminan kematian. Itu sudah fix angkanya itu. ya sudah fix berarti Berapapun upahnya yang dia laporkan. berapapun walaupun dia laporkan 5 juta Berarti tetap 6.800 jaminan kematian. JKK-nya yang berubah. 1% dari 5 juta 50.000 kan? Ya. Berarti iurannya 56.800. Berarti sama juga dengan JHT Pak. Kalau JHT iurannya 2% dari upah yang dilapor. Dan kalau dia mandiri Kalau dia mandiri cocok 2% dari upah yang dilapor. Jadi kalau tadi contoh upahnya 1 juta kan? 2% dari 1 juta berarti 20.000. Nah, kalau ikut 3 program berarti 20.000 JHT, 10.000 jaminan kecelakaan kerja, 6.800 jaminan kematian. Berarti 36.800. ya Itu yang rutin dia bayarin. sebenarnya masih terjangkau dengan jaminan Pak ya. Ada jaminan. Sangat terjangkau sekali. Manfaat yang didapat sih ya Ya, jauh Pak. sih. Apalagi kami melihat kondisi kerja hari ini kan ya K3 terutama teman-teman yang buruh bangunan lah Ya, mereka betul. ya mau sebenarnya walaupun K3 itu terjamin cuma kan tidak ada yang tahu Pak ya Betul. kecelakaan kerja itu Ya, kalau dia ikut di proyek, ikut daftar proyek misalnya kan, proyek pembangunan APBD, APBN, biasanya kontraktornya setelah memenangkan itu, Ya, sebelum pencairan pasti diwajibkan untuk memastikan proyeknya terdaftar, jadi terlindungi. berarti Kalau dia ikut di proyek yang kontraktornya sudah mendaftarkan, ya berarti ikut di proyek Pak ya berarti Iya. semua pekerja di situ semua pekerja yang terlibat di proyek tersebut itu tercover. Yang penting kontraktornya rutin melaporkan buru-buru yang terlibat di pekerjaannya. Itu kalau kita bicara proyek konstruksi ya. Dan halnya kalau misalnya bukan proyek konstruksi, misalnya memang kesehariannya Bapak ini adalah memang tukang, ya tuh kan bukan yang kerja rumah pribadi rumah pribadi atau rumah orang ada yang ini, ya, dia bisa ikut di situ misalnya. Itu bisa lewat jalur mandiri itu. bisa jalan mandiri. Iya. Kalau batas umur mungkin ada batas umur Pak bisa jadi sampai umur pensiun kan 56 tahun masih kan hari ini masih banyak yang bekerja di atas 56 tahun Iya. itu Sampai 65. 65 maksimal. dia maksimal 65 tahun. Tapi 65 itu batas pendaftaran awal. Maksudnya kayak gini. Contoh nih, ada bapak-bapak usianya 64 tahun. Dia masih bekerja. Iya. Dia daftar lah BPJS Ketenagakerjaan. Kan batasnya dia 65 kan? Iya 65. Umurnya 65 tahun lebih 1 bulan, Itu jaminannya dia masih lanjut, Dia masih dalam lanjut. masih Yang lanjut. penting iurannya nggak putus. ya Nah, kecuali di usia 65 putus iurannya, baru kemudian mau daftar lagi nggak Oh, bisa. sudah bisa. Kalau dia lanjut terus sampai usia 70 masih bisa, sepanjang dia masih masih aktif. bekerja. Ya, masih bekerja kemudian Ya, masih jadi aktif pastikan- membayar iuran. Kalau kita bekerja masih bekerja ya bayar iurannya. Berarti lumayan ini Pak dari program-program yang disampaikan oleh teman-teman BPJS ini sungguh mempermudah teman-teman buruh hari ini. Ya, insya Allah kita kan berharap memang program kecelakaan kerja dan jaminan kematian kan ibaratnya bukan program yang diminta-minta ya. Iya, bisa. Saya mau karena saya mau dapat. Kalau mau dapat kan harus ada risikonya dulu kan. Kita kan Iya. nggak minta-minta Iya. itu. Tidak. Tetapi sifatnya lebih kepada jaring pengaman. Maksudnya kenapa? Bagaimana jaring pengaman? Saat ini mungkin kita masih dalam keadaan sehat ya. Level keuangannya kita boleh dikatakan masih stabil. Iya, masih stabil Pak. Tetapi begitu terganggu karena mengalami risiko kecelakaan kerja, pasti kan anak di rumah mau makan tidak bisa karena bapak harus masih terbaring di rumah sakit, ya kan? Istri mau masak nggak ada ceritanya.
Nah, yang tadinya level keuangannya di sini nih, tapi karena kena resiko kecelakaan kerja atau meninggal, jatuh kan pasti keuangannya. Iya. Nah, fungsinya di mana ya? BPJS Ketenagakerjaan itu tengah-tengah sebagai jaring pengaman. Jadi kalau dia jatuhnya tidak terlalu dalam, karena ada jaring pengaman. Cek, naik lagi. Jaring pengamannya apa? Santunan dikasih. Ini santunan. Berharap istri bisa tetap masak, atau misalnya ahli waris bisa tetap punya usaha, anak masih usia sekolah dapat beasiswa. Jadi itu tidak menciptakan kemiskinan baru. Nah, itu maksudnya BPJS Ketenagakerjaan. Kalau melalui aplikasi ini Pak, semua program-program BPJS Ketenagakerjaan itu cara mengaksesnya bagaimana? Contoh, ada ya kawan-kawan kami tidak diminta-minta biasa, ada yang kecelakaan kerja dia total, artinya tidak meninggal tetapi sudah tidak bisa lanjut pekerjaan. Cara prosesnya itu bagaimana ketika melalui aplikasi Jeno, ataukah ada cara lain? Kalau terkait dia kecelakaan kerja ini, Iya. kecelakaan kerja itu biasanya dia akan perusahaan laporkan ke kami bahwa ada tenaga kerjanya yang kecelakaan kerja. Nanti itu akan kami proses, kami jamin ke rumah sakit yang bekerja sama. Jika sudah nanti akan kan otomatis berobat ini kita akan berikan sampai sembuh. Jadi tidak ada batasan sama sekali terkait nominal pembiayaannya. Jadi sampai sembuh sampai sembuh kita obati. Lalu di tahap akhir akan ada ponis dari dokter ini sembuh atau meninggal dunia atau ada catatan tetap atau mungkin jarinya diamputasi atau apa, itu semua itu akan nanti ada perhitungannya, dapat berapanya berapa. Kalau misalnya catat total tetap itu dapatnya 56 kali upah yang dilaporkan ke kami. 56 kali Pak ya? 56 kali misalnya ya, kalau 2 juta misalnya itu ya 56 kali ya jumlah 2 juta ya. Kalau dia meninggal karena kecelakaan kerja itu dapatnya 48 kali upah yang dilaporkan seperti itu. Kalau yang terkait amputasi dan sebagainya, kehilangan anatomis, itu kita ada peraturannya sendiri berapa persentasenya, itu nanti dikalikan juga dengan berapa upah yang dilaporkan. Walaupun kalau yang kayak cacatnya tadi tidak apa ya, mungkin potong jari atau Yang lain lagi kan. Kalau cacat beda-beda ya Mas. Iya. Ini Ada kan cacat anatomis. ada cacat fungsi. Kalau fungsi itu misalnya contoh dia kecelakaan kerja, tapi ini kan kalau jari ini bisa ditekuk. Iya. Kadang-kadang itu dia mungkin patah atau apa, tidak bisa tekuk itu masuk ke sini. Nah itu masuk cacat fungsi namanya. Itu nanti kita akan ada dokter dokter kita sendiri atau dokter yang melayani yang mengobati, itu nanti akan menghitung berapa persentase cacatan fungsinya ini. Berarti Cepat juga santunan. dikasih santunan walaupun dia masih tetap bekerja. Ya, masih. Iya, karena kami sebenarnya baru-baru ini punya anggota ya. Ya kebetulan ini di PUK dia bidang yang ketiga. ya bidang ketiga, ada beberapa anggota yang pekerjaan itu kan ada alat berat Pak. Kalau di Lindas dia kan jadinya bagaimana ya kalau jadi Yang baru-baru ini terjadi di bulan kemarin itu lindas roda korpit, dan itu roda korpit yang tunggal yang bagian depan Yang besar. itu sampai menyebabkan kaki si korban ini, si pekerja ini retak, iya, juga bagian yang patah. Tapi dia terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. terdaftar. Tapi melalui santunan bagaimana? Kalau dari santunan, Prosesnya sekarang sudah di mana? Sudah dirawat di rumah sakit apa? Masih perawatan. saat ini sudah ada di rumahnya Pak, karena kemarin itu sempat dirawat di rumah sakit yang dekat dari sini di Dayak. Nah ya. Apakah dia Iya. sembuh total atau Kalau untuk masalah kesembuhannya kayaknya itu sudah diponis cacat. Iya, kalau polis cacat Ponis, sudah. Tapi maksud saya, teman-teman kan harus memastikan dulu. Jadi kalau ada anggota yang kecelakaan kerja, pastikan dulu dia terdaftar atau tidak. Kan? Pastikannya kan tadi bisa cek Iya, cek GMO-nya dan sebagainya, atau ke kantor lah misalnya cek. Kalau dia sudah terdaftar, berarti teman-teman harus pastikan proses pelaporan dari HRD-nya ke BPJS Ketenagakerjaan sudah sampai atau belum. Komunikasi kan kalau kecelakaan kerja kan harus dirawat di rumah sakit. Iya, harus dirawat Pak. Iya kan? Harus ada dokumentasi juga. Ya, jadi dia dibawa ke rumah sakit apa misalnya. Kalau rumah sakit yang kerjasama seperti yang Pak Mahal bilang, itu sudah nggak ada lagi biaya-biaya yang timbul kalau kerjasama. Ya. Jadi pastikan pihak perusahaan sudah melapor atau bagaimana sudah dibawa ke rumah sakit. Nah kalau itu sudah terpenuhi, yakin dan percaya pasti untuk proses selanjutnya pengobatan sampai sembuh itu akan Diterima oleh yang korban ini. korban. Jadi itu yang dilakukan teman-teman serikat, pastikan tadi sudah terdaftar atau belum, kemudian bagaimana komunikasi perusahaan dengan BPJS. Karena kalau kami tidak tahu Iya. ada yang kecelakaan kerja, bisa kami layani. Karena bisa apa ya. Tetapi kalau santunannya tadi
dia dapat juga. Pasti, kan nanti kita akan lihat hasil akhirnya bagaimana. Ya, setelah Dalam proses pengobatan, nanti dokter bilang, oh kayaknya ini cacat anatomis misalnya, karena tadi kakinya mungkin retak dan sebagainya kan. Nanti kelihatan dokter akan menghitung persentasinya, nanti disampaikan ke bidang pelayanan melihat dokumennya, oh oke, berarti dapat santunan cacat anatomi misalnya. Atau mungkin lebih jauh lagi cacat total tetap ya, kalau misalnya tergantung bagaimana rekomendasi dokternya. tapi proses kecelakaannya itu kan biasa macam-macam Pak. Ada teman-teman contoh dari rumah ke tempat kerja kemudian pulang, dalam proses perjalanan itu dia termasuk kecelakaan kerja atau termasuk Pak? Iya, jadi kan kadang-kadang banyak pekerja yang mungkin tidak kantoran admin. Iya. Kebetulan saya nggak ada resiko itu, Iya, saya ya, tapi dia merupakan resiko yang di jalan raya itu. Karena kita cover juga kesalahan kerja dari rumah ke tempat kerja maupun sebaliknya. Kalau di luar itu dia ditanggung oleh BPJS Kesehatan Pak? Tergantung nanti dia ke kronologisnya. Iya, kronologisnya. Mungkin kalau dia kan mungkin dia bisa perjalanan dinas. Ya, di luar kota bisa. maksudnya di luar jam kerja atau mungkin luar jam kerja ya. kalau cuti masih termasuk ya teman-teman Cuti tidak termasuk. dia karena termasuk hari ini. Iya, yang mungkin ada hubungannya dengan pekerjaan yang bersangkutan, maksudnya terkait saat kerjanya. Dan ada ruda paksanya. Tapi kalau cara pengaduan selain contoh kan biasa ada human error di teman-teman manajemen perusahaan kan biasa ada agak lama Pak ya. Kalau cara pengaduan melalui JMO secara langsung pekerjaannya atau keluarga pekerja atau kami biasa pengurus serikat pekerja melalui aplikasi JMO ada? Bisa. Di menu pengaduan tadi bisa. Iya. Iya. Berarti di menu pengaduan itu bisa semua. Iya, bisa bisa semua. langsung, bisa semua ke call center juga bisa seperti itu. Kadang-kadang juga mungkin tadi masalah mungkin perusahaannya belum terima kabar. Kadang-kadang kami terima kabar juga dari pihak rumah sakit. Iya. Ya. Ini ada yang Jadi kesalahan. memang yang didahulukan adalah bukan administrasinya Mas, yang dulu adalah penanganannya. Iya. Iya. Dulu. Jangan dulu, ada telepon orang tidak, tahu dulu nih ke rumah sakit karena Iya. yang namanya kecelakaan kerja adalah emergency kan. Jadi harus dibawa dulu ke rumah sakit ditangani. Karena pasti kalau di rumah sakit yang sudah kerjasama, oh ini peserta BPJS Ketenagakerjaan Pak, dia pasti akan ngecek. Terus itu kalau memang dia agak ragu dia pasti menghubungi kami. Seperti itu. Kalau masalah rumah sakitnya ini kan biasa itu kami ketika bawa teman-teman kecelakaan kerja itu ditanya ini kenapa kecelakaan Pak di tempat kerja. Ya. Ini dia ditanya ditanyanya pertama bukan BPJS Ketenagakerjaan Pak, ditanyanya BPJS Kesehatan. Ya. Ini hubungannya bagaimana? Ya, Apakah kita maklum saja mungkin masyarakat kita masih banyak yang belum bisa membedakan kapan harus menggunakan BPJS Kesehatan, kapan harus menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau misalnya kita yang mengantar dan kita paham sampaikan pakai BPJS Ketenagakerjaan Pak kalau kerja sama, karena kalau BPJS Kesehatan kan mungkin ada hal-hal yang treatment yang mungkin tidak bisa di cover kan? tidak bisa di cover Ya. Tapi kalau di BPJS Ketenagakerjaan sepanjang itu kecelakaan kerja, kemudian dia peserta aktifnya kami, semua rekomendasi medis yang diberikan oleh dokter pasti kami dapat. Berarti selama biasanya kalau contoh rumah sakitnya Pak, dia terdaftar di BPJS Kesehatan sebagai partner kerja atau Mitra kerjasama. dia mitra kerjasama, apakah BPJS Ketenagakerjaan sudah terdaftar juga atau biasanya Ada yang beririsan, ada juga yang tidak. Kalau ciri-cirinya Pak, ada tidak ciri-ciri perusahaan atau contoh ini rumah sakit atau klinik, biasa klinik ada juga Pak ya? Kalau klinik tidak ada ya kalau dari BPJS ada juga. Mungkin ciri-ciri terdaftarnya aja biasa ada di JMO atau bagaimana? Di JMO bisa dicek. Atau biasanya kalau kita tuh di rumah sakit ini ada pelangnya. Ya. Pusat Layanan Kecelakaan Kerja Ya, dari PLKK namanya. Oh, PLKK-nya. singkatannya. Jadi tempatnya ada pelang PLKK, di JMO juga bisa ngecek yang mana yang kerjasama. Berarti dalam pelaksanaannya ini kan teman-teman biasanya kurang paham Pak. Ya, makanya kan alhamdulillah ada media Ya. perjuangan ini kan. Oh. Untuk teman-teman pekerja harapannya dari podcast ini yang kita bicarakan itu bisa sampai ke teman-teman Ya. dan bisa bermanfaat. Harapannya juga teman-teman kan hari ini kami di pekerja itu, saya pribadi Pak, sebelum gabung serikat pekerja itu tidak tahu bedakan itu BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Ya, nanti gabung serikat kemudian kita sering ketemu dengan sosialisasi. Ya, kan kalau bukan serikat pekerja biasa teman-teman itu dapat sosialisasi nanti di kegiatan-kegiatan BPJS Ketenagakerjaan. Cuma kan tidak bisa juga Pak dari puluhan juta bekerja di Sulawesi Selatan ini di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Berarti luar biasa Pak ya.
Ya, alhamdulillah, insya Allah. Kan ya kami bisa seperti ini kan karena teman-teman pekerja kan. Iya. Seperti itu. Karena ya kami berharap dari apa yang ditayangkan pada hari ini itu bisa membantu teman-teman dari dari kalangan guru, karena kan teman-teman hari ini mereka biasanya bukan ketidaktahuan, cuma informasinya tidak tahu didapatkan dari mana. Itu karena kan kurangnya waktu, apalagi kita melihat kondisi sekarang ya teman-teman biasa disibukkan di pekerjaan, makanya ketika jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian semua yang ada di program BPJS mereka tidak dihiraukan begitu Kak, apalagi kayak saya tidak punya tidak punya risiko, padahal dalam kondisinya mulai pergi bekerja sampai pulang itu ya ada risiko Kak. Apalagi teman-teman mandiri bekerja hari ini ya, mungkin begitu Pak ya pertemuan kita hari ini. Mungkin sampai hari ini terima kasih juga kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang telah menjelaskan, mensosialisasikan tentang aplikasi Genome tadi. Juga terima kasih untuk teman-teman tim media. Nah, untuk itu tetap pantau terus akun-akun resmi dari akun podcast media kami, yaitu podcast buruh official, podcastnya para kaum buruh. Ya, tempatnya kaum buruh belajar. Ya, ada di akun sosial media Instagram di podcast buruh official, kemudian di Facebook podcast buruh official, ada juga di TikTok Pak podcast buruh official, kemudian di channel YouTube di podcast buruh official. Ya mungkin sampai saat ini karena waktu juga Pak. Siap, terima kasih. Mungkin itu saja. Ya kami akhiri dengan ucapan hidup buruh. Hidup buruh. Ya.